Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Mas Tris. Di video kali ini saya akan menyajikan video yang mungkin mau dibilang menarik, kurang menarik. Mau dibilang lucu, ya kurang lucu. Tapi nggak masalah. Karena video kali ini menurut saya itu kan langka gitu kan. Kenapa saya bilang langka? Karena saya akan menyajikan video bagaimana caranya memasak nasi goreng pakai CapCut. Kok bisa? Ya bisa lah. Karena sekarang kan serba canggih. Jadi orang-orang itu bisa terbang juga pakai CapCut. Orang-orang bisa menghilang pakai CapCut. Nah sekarang saya akan menyajikan video bagaimana caranya masak nasi goreng pakai CapCut. Kalau biasanya orang masak nasi goreng itu kan pakai wajan, pakai kompor gitu kan. Nah kalau kali ini, ayo kita saksikan bagaimana caranya memasak nasi goreng pakai CapCut. Yuk kita lanjut. Oke teman-teman, langkah pertama kita siapkan uang dulu ya untuk membeli nasi goreng agar kita bisa melihat bagaimana caranya memasak nasi goreng pakai CapCut. Oke, siapkan kita uangnya dulu. Dan kemudian langkah yang kedua kita siapkan handphone. Kita nyalakan, kemudian kita buka aplikasi kamera. Dan setelah aplikasi kamera kita buka, oke kita alihkan ke video ya, untuk merekam si bapak ini menggoreng nasi. Akan tetapi momen pentingnya bukan di sini teman-teman ya. Kita nanti lanjut ke tahap berikutnya. Oke, sekarang kita rekam dulu ya. Kita rekam dulu bagaimana bapak ini caranya menggoreng nasi. Nanti untuk cara memasak pakai CapCut ada di tahap selanjutnya. Sambil lalu menunggu, akan saya percepat video ini ya, agar tidak lama-lama untuk menuju tahap berikutnya. Oke, kita saksikan bersama ya. Oke, setelah kita selesai mendapatkan mentahan video nasi goreng yang akan dimasak pakai CapCut, maka kita siap-siap dulu, kita nyantai-nyantai dulu, ngopi-ngopi dulu ya. Kita ngopi-ngopi dulu. Oke, setelah capek kita hilang, kemudian langsung kita ke video selanjutnya. Setelah itu, setelah capeknya kita hilang, langsung kita ambil HP kita, kemudian kita buka menu di galeri dulu ya. Kita lihat hasil rekaman yang tadi waktu beli nasi goreng. Lihat sebentar, kita putar sebentar ya. Oke, setelah itu kita kembali lagi. Kemudian langkah yang berikutnya, kita buka aplikasi CapCut ya. Kita buka aplikasi CapCut. Oke, setelah masuk di aplikasi CapCut, di sini ada tombol plus atau proyek baru ya. Lalu kita klik proyek baru. Nah, setelah kita klik proyek baru, maka kita cari video yang sudah kita rekam tadi, yaitu cara memasak nasi goreng. Sekarang kita menuju langkah untuk memasak nasi goreng via CapCut ya. Oke, kita klik ini, langsung kita tambahkan, dan sekarang sudah masuk di pengeditan ya, atau proses memasak nasi goreng via CapCut. Oke, kita geser-geser dulu sampai terakhir ya, sampai akhir. Terus ini kan ada kisaran 8 menit 44 detik ya. Maka kita geser dulu. Nah, di sini di terakhir ya, di klik terakhir itu kan ada akhiran. Maka kita
hapus dan klik akhiran dulu, kita hapus ya. Nah setelah kita hapus, kita play dulu sebentar. Nah baru kita mulai memasak nasi goreng via CapCut. Oke, di sini setelah kita masuk di pengeditan, kalau misalkan kita mau bikin pergerakan videonya versi zoom dan juga perkecil ya, maka tanpa harus memotong, kita klik di sini ada plus sama segi 4 ya. Kita klik di sini dulu. Jadi ini pergerakan yang pertama tetap seperti ini, seperti yang seperti yang pertama. Klik. Nah, di situ muncul ada segitiga merah ya. Ada segitiga merah. Nah, kemudian kita mau bikin pergerakan yang berubah misalkan. Jadi di sini kita klik plus lagi. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi, klik lagi, kemudian kita zoom videonya ya, kita zoom videonya untuk melihat lebih dekat di sini seperti ini. Nah nanti ini pergerakannya beda nanti ya, jadi seolah-olah nanti videonya di zoom ya, seolah-olah nanti videonya di zoom ya. Jadi di sini kita geser-geser di mana posisi yang cocok sekiranya pas ya. Ini kok nggak pas di tengah ya, misalkan kita paskan di tengah sini ya. Jadi kita paskan di tengah sini. Jadi kalau kita putar ini, kalau diputar dari awal nanti akan pergerakannya berbeda ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi seolah-olah video ini berdasarkan hasil kameranya tadi, hasil rekaman tadi itu enggak di zoom. Jadi kalau misalkan kita pakai yang ini tanpa harus memotong videonya, kita langsung melakukan pergerakan video secara otomatis ya. Nah setelah ini, oke, kalau misalkan pengeditan ini sudah selesai, kita langsung beralih ke pengeditan yang lain ya. Misalkan kita mau tambahkan overlay ya, kita tambahkan overlay seperti halnya misalkan kita kasih logo kita ya, kita plus, tambahkan overlay, kemudian kita pilih video yang akan kita tambahkan. Misalkan di sini saya kasih logonya saya ya, Mas Tris. Kita kasih yang ini ya. Oke, kemudian kita tambahkan. Nah, setelah itu kita geser dulu di mana posisi yang tepat dan kita hapus backgroundnya. Hapus background di sini, kita klik hapus latar belakang. Kemudian pakai kunci chroma ya. Pakai kunci chroma, klik. Kemudian kita pilih posisi mana yang mau dihilangkan, warna apa. Nah, warna hijau ya, kita hilangkan. Kita sesuaikan misalkan sampai sekiranya itu tidak ada sisa-sisa warna hijau. Nah setelah itu kita cari posisi yang tepat ya, dimana nanti yang sekiranya mau dibekukan. Misalkan di posisi ini, kemudian kita perkecil dulu, kita taruh di mana posisinya yang tepat sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita taruh pojok sini ya, kita taruh di pojok sini. Kemudian habis itu kita kembali lagi, kita cari bekukan ya, kita cari bekukan. Nah setelah dibekukan, maka yang ini kita geser ke belakang sampai habis. Oke, ini digeser sampai di detik terakhir ya. Detik terakhir yaitu itu kelewatan kita, jadi kita kembalikan lagi, digeser lagi. Nah kalau sudah pas, nah setelah selesai kita putar dulu sebentar ya untuk kembali ke awal. Nah, kita cari yang sudah dibekukan tadi. Nah ini kita perpanjang sampai akhir juga ya, kita mentokkan sampai ke posisi yang sambungan tadi yang sudah kita bagi dua ya. Kita sambungkan. Nah, sudah sampai kan, sudah selesai. Kemudian di akhiran kalau misalkan kita mau kasih outro ya, outro kita, misalkan saya kasih video yang ini ya, saya punya outro sini. Nah ini ya, bukan yang ini, kemudian kita tambahkan. Nah setelah kita tambahkan, di sini akan seperti ini nanti.
Sekarang kita putar lagi dari awal ya. Nah, setelah ini misalkan kita sudah merasa cukup untuk mengeditnya, kita langsung misalkan tambahkan suara ya, suara kita. Kita tambahkan suara kita, maka kita pilih audio, kemudian kita pilih rekam. Misalkan kita mau ngedit video ini, penjelasan atau keterangan ya tentang video yang sudah saya rekam tadi, maka kita pilih rekam di sini ya. Klik rekam, kemudian langsung kita berbicara. Mohon maaf itu tadi ada iklan ya. Jadi kita ulangi, kita klik rekam ya. Nah, di sini kalau misalkan sudah selesai, maka kita pilih ya, kita pilih resolusinya ya. Kita pilih resolusinya. Kita mau pilih misalkan yang 1080, kemudian kita geser ke 30 untuk tingkat bingkainya. Dan setelah itu, kalau misalkan sudah selesai, maka kita ekspor dulu ya. Oke, setelah kita selesai mengekspor, kemudian kita klik selesai ya. Kita klik selesai. Kemudian kita kembali ke beranda. Nah, setelah itu kita coba buka di galeri ya. Kita coba buka di galeri. Kita lihat hasilnya dan kita putar ya. Dan inilah dia hasilnya. Memasak nasi goreng pakai CapCut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Tris di sini yang akan menyajikan video-video yang kurang menarik untuk ditonton untuk kalian. Namun kali ini saya akan menyajikan video bagaimana cara menggoreng nasi ya, atau memasak nasi goreng. Langkah pertama, kita datang ke penjual nasi goreng, kemudian kita siapkan uang untuk membelinya. Jadi kita lihat dulu ya, apa saja yang disiapkan oleh Bapak Rohman ini ya untuk menggoreng nasi. Yang pertama, kita siapkan nasinya terlebih dahulu di satu piring ya. Kita siapkan dulu, kemudian nanti kita bersihkan ya, kita bersihkan wajannya dan kita tuangkan minyak, sedikit minyak ya, sedikit minyak goreng kita tuangkan. Kemudian kompornya dinyalakan, jangan lupa api kecil ya. Lalu kita masukkan bawang putih yang sudah kita cincang ya, yang sudah kita cincang. Kemudian sambil menunggu bawangnya agak layu, maka kita siapkan yang lain dulu ya. Oke, kita siapkan nasi sama campurannya, nanti itu ada mie, kemudian ada sawi yang sudah diiris-iris. Lalu kita tuangkan cairan telur ya. Kita tuangkan cairan telur, kemudian kita tuang nasinya sama mie dan juga sawi yang sudah dicincang tadi. Kemudian kita aduk-aduk, kita tambahkan kecap manis ya. Maksudnya kecap asin. Kita tambahkan kecap asin, kemudian sampai
secukupnya ya. Kemudian kita aduk-aduk rata semuanya sampai teraduk sampai rata ya. Kita aduk sampai rata. Jangan lupa untuk mengatur apinya juga ya. Sambil lalu mengaduk maka kita atur apinya. Oke, diaduk sampai rata ya. Kalau sudah rata seperti ini maka kita masukkan garam ya. Kita masukkan garam sesuai dengan selera kita ya. Kalau misalkan sudah dirasa cukup, kita tambahkan penyedap rasa. Setelah itu kita aduk-aduk lagi sampai rata ya, sampai semuanya tercampur rata. Kita aduk-aduk sambil lalu kita atur apinya, jangan sampai terlalu panas, jangan sampai terlalu dingin, karena nanti bisa mengakibatkan batal untuk memasak nasi goreng. Oke, setelah itu semuanya sudah tercampur rata, maka kita incip dulu. Nah, kita incip cukup apa enggak rasanya. Kalau misalkan sudah cukup ya kita siapkan bahan-bahan lainnya. Kemudian kita lap tempatnya dulu ya. Kita lap dulu. Kita gosok lagi ya, kita gosok lagi. Nah, setelah semuanya tercampur rata, kita tuangkan saus ya. Kita tuangkan saus tomat. Kemudian kita tambahkan sawi lagi ya. Lalu kita aduk rata sampai semuanya warnanya juga merata ya. Sampai warnanya merata. Jadi jangan terlalu banyak untuk menuang saus tomat. Yang penting kalau dikira sudah cukup dan warnanya sudah oranye ya, warnanya agak oranye, jangan sampai terlalu merah karena nanti akan menyebabkan rasanya berubah. Dari awalnya enak menjadi tidak enak. Oke, kita aduk-aduk sampai rata. Sampai semuanya tercampur ya. Oke, setelah itu kalau misalkan sudah matang, kita siapkan kertas minyak ya untuk membungkus nasi goreng yang sudah kita masak pakai CapCut ya. Oke, kita aduk-aduk lagi, kemudian kita angkis ya, kita angkat dan kita bagi-bagikan di kertas minyak yang sudah kita tata di gerobak tadi ya. Oke, kita bagikan. Jadi untuk satu piring nasi itu menjadi 3 porsi nasi goreng. Kita bagikan, kita sama ratakan ya. Jangan sampai ada yang terlalu banyak, jangan sampai ada yang terlalu sedikit ya. Jadi kita bagikan sama rata. Oke, setelah itu kita tambahkan sayuran atau cabai ya, cabai hijau. Kita tambahkan di atasnya untuk menghias atau membuat toppingnya ya. Kemudian topping selanjutnya kita kasih irisan ayam goreng ya. Kita kasih irisan ayam goreng sedikit demi sedikit ya. Jadi untuk porsi 3 nasi bungkus ya, nasi goreng 3 bungkus itu cukup untuk 1 piring nasi. Kemudian kita ya toppingnya kita selesaikan dulu, kasih topping ayam goreng, kita iris-iris ya. Sampai semuanya kebagian ya. Oke, sambil lalu kita menunggu. Oke, setelah selesai kita tambahkan irisan mentimun ya.
setelah kita kasih irisan ayam goreng, kemudian kasih bawang goreng sedikit, kemudian yang terakhir kita kasih irisan mentimun ya. Kita kasih irisan mentimun, kita kasih 3 iris saja ya. Dalam satu porsi kita kasih 2 iris mentimun, kemudian kita lipat ya. Kita mulai mempacking ya. Kita mulai mempacking. Oke, kita bungkus satu persatu ya, karena ini yang beli ada 2 orang, yang satu beli 2 porsi, yang satunya beli 1 porsi, jadi masaknya 1 kali ya. Kemudian kita bungkus ya pakai kresek ya, dan inilah nasi gorengnya.